Akal dulu baru iman. Akal dulu baru iman. Makanya itu sempit kalau iman dulu. Akal dulu baru iman. Betul. Iman dulu baru akal. Itu pun bisa. Akal dulu baru iman, itu pun bisa. Kalau Yesaya menggunakan akalnya ketika Tuhan mengatakan bumi itu bulat, dia nggak akan beriman. Karena dia nggak bisa buktikan bumi itu bulat waktu itu. Karena waktu itu geosentris, bukan heliosentris. Oto. Gak ada foto. Surga pengikut Kristus bagaimana? Surga pengikut Kristus itu yang kedamaian kekal, kehidupan kekal. Bumi bulat berongga, nggak ada bumi berongga. Kok korek dulu ke dalam ada nggak rongga? Rongga. Hebat gitu sih bu, pelayanan kerja kuliah masih sempat bersih-bersih sendiri. Itu bukan hebat sih, itu minimum base ya, minimum. Karena kita sendiri, jadi kita hidup sendiri, kita cari duit sendiri, kerja sendiri, pelayanan sendiri, kuliah sendiri. Kita tuh tidak dua orang, kecuali Elia Miron Prenji berubah jadi 5. Satu ke kampus, satu pelayanan, satu di rumah tidur. Kalau bisa aku lah yang tidur-tidur ya. Nah, yang lain-lain orang itu lah capek. Kalau kalau misalnya mereka sudah lelah, biarlah mereka dicas. Nah, itulah kira-kira. Ya, dicas. biarlah mereka dicas ya kan, dicas. Matius 15:24. Mengapa hanya untuk bangsa Israel saja, brother? Tapi kan Allah itu untuk seluruh bangsa. Betul. Karena nubuatan itu diberikan kepada Israel dulu. Jadi penggenapannya kepada Israel. Baca nanti Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Tapi karena Israel menolak dia, maka keselamatan itu diberikan bagi bangsa-bangsa lain. Yang tadinya Israel yang sulung menjadi yang bungsu, kita yang bungsu kita menjadi yang sulung. Begitulah kira-kira siapanya namanya, siapapun itu ya. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Uti anak bata udah next Christian Prince Agatha Bonbon Elia Bonbon kamu menyuruh di mana? Menyuruh itu apa pak? Ya, kita tinggal di Indonesia, bukan di negara keburakan ya. Kalau negara keburakan bolehlah bahasa buruk itu bapak pakai ya. Tapi karena saya tidak sebangsa dengan buruk, jadi saya tentu tidak akan mengerti ya. Siapa sini ajak-ajak apa? Banyak kali ngajak-ngajak aku PKPK. Repot. Terus saya bilang PKPK mental. Tak apa PKPK. Udah tahu kita live begini. PKPK. Israel kapan Elia? Tanggal 20. Kamu menyorok. Ada yang tahu arti menyorok tuh apa sih menyorok? Ini kenapa jelas Allah menyesal membuat manusia? Kata menyesal di sana bukan artinya menyesal, itu kata Ibrani naham, artinya menyayangkan, bukan menyesal ya. Terjemahan Indonesia kurang tepat. Naskah aslinya itu naham bunyinya. Kau menyuruh itu sembunyi. Ngapain aku sembunyi? Aku berkeliaran kok di jalan-jalan itu. Aku naik transportasi umum, naik apa. Diliti orang kok aku.
di mobil pun aku nggak pakai masker, mana-mana pun aku nggak pakai masker. Wah, aku nggak pencuri kok, mungkin. Ngapain aku takuti kamu? Emang kau siapa? Yang ku takuti hanya Tuhan. Berhala-berhalamu itu nggak takut aku. Tahu kau? Berhalamu itu aku nggak takut. Setan aja aku nggak takut, apalagi berhalamu itu yang nggak bisa berubah apa-apa. Sama Tuhan Allah Tritunggal saya takut. Sama berhalamu ngapain saya takut? Ya. Si Nabi Eli aja nggak takut sama 400 Nabi Baal dengan patungnya. Nah, patung Baal ya. Di masa ini semangatnya Elia telah bangkit. Gitu. Mengapa Yesus melakukan metafor dengan berkata bangsa lain anjing? Ya memang betul. Orang Israel itu punya budaya bahwa di luar mereka itu disebut dengan sebutan itu. Gitu. Dan Tuhan Yesus menggunakan budaya itu. Amsal Yeskel nggak pernah dibahas aku pada Moab ya. Moab. Apa itu Moab? Moab itu apa? Saya tidak tahu ya. Moab. Bang, kenapa perempuan nggak bisa pemimpin gereja? Ya karena perempuan tuh nggak bisa jadi imam. Memimpin bisa tapi nggak bisa jadi imam. Udah gak ngantuk aku ya. Nggak bisa aku tidur kalau enggak apa, kalau enggak aku makan dulu apa namanya daging harimau ya. Aku harus makan harimau biar bisa tidur, kalau enggak nggak bisa. Tahu kuliner harimau pantaslah auto tetangga kita ini ditanya cewek cowok. Maklumlah kau di situ kak, maklumlah, namanya pun 70 minus ke bawah ya. Namanya pun yang suka mengorbankan tenaga berkoar-koar demi nasi kotak dan telur rebus dengan sambal balado ya. Itulah menghabiskan biklin ya. Harus kamu kok kasih uang 100 juta Allah, 100.000 pun dari rekeningmu pun nggak ada kayaknya. Untuk sebida 100 juta bunga kali kok ngomong. 100.000 pun kayaknya nggak ada. Gayamu. Itu rasis, itu bukan rasis, itu budaya. Itu budaya Yahudi. Nggak ada yang memandang itu rasis, karena orang Samaria dan orang Yahudi itu memang pada zamannya Tuhan Yesus tuh saling berkonflik. 100 juta boha 100 juta boha mana yang lihat nih hepeng 100 juta. Bereko berarak ya bereko asai gayam detim
aslinya, ya beginilah aslinya saya. Tidak berdongeng, tidak hoax. Caci kau cicu. Salam bukan shalom, sama ajanya itu. Lu soal dia beda-bedakan. Itu tentang penyebutan sa dan sia. Itu fonetik. Gak usah, shalom artinya ular. Kalau rohanya udah kayak ular, semuanya ya jadi ular. Haleluya pun jadi ular kalau hatinya udah ular. Orangnya udah ular, pikirannya ular. Kayak gitu aja permasalahan. Mau shalom kayak, mau shalom kayak, mau apa kayak. Yang penting hatinya kepada Tuhan. Repot. Janganlah. Jemurannya udah diangkat belum? Jemuran sudah. Sama batu-batu tadi udah kujemur batu-batu. Saya banyak tadi di situ. Apa? Kotoran. Jadi dicuci batu-batu. Namanya pun batu kan. Kayak mana lah batu. Biasanya itu kalau batu-batu ya, dunia berbatuan. Itu ya. Jadi nggak ada yang rahasia. Siapa tadi yang tanya itu? Jadi Tuhan Yesus menggunakan istilah itu sebagai tanda bahwa memang keyahudian itu eksklusif sebagai jalan lahirnya Mesias. Jadi tidak mencemarkan, kemesiasan itu tidak dicemari oleh yang lain. Gitu. Pernah latihan karate atau bosan nggak bro? Nggak hanya karate ya. Aku pernah melakukan bela diri melayang di udara, lalu seperti berputar-putar seperti helikopter ya. Jadi bisa ku putar-putar orang jadi kue putar-putar. Jadi bisa ku putar orang jadi kue putar-putar ya. Ku buat gulanya dikit ya. Kalau aku bisa untuk hal seperti itu. Ya. Jadi santai-santai lah ya. Aku itu soalnya. Alia yuk ke Danau Toba, nggak rindu kau. Nggak usah lah ke Danau Toba. Oh iya, batu-batuku itu dijemur loh. Bapakku bilang itu batu dijemur ya gitu. Jemur batu hitam, menghapuskan segala kehitamannya, hitam-hitam. Lalu ini jam berapa sih? 11.50 ya masih langsungnya repot kali. Akak saudara ya. Ini berkalian lihat batu-batuku ini. Ada batuku ini. Nih. Dijemur ini. Ya. Dijemur. Tengoklah ya. Jadi saudara, ada di tasku satu lagi batu. Kok ada bulu-bulu matanya? Tapi malas aku mengambilkan. Ilyas stay di mana? Mau ngapain? Apa ini? Stay. Aku staynya di Eropa belok kiri ya. Eropa belok kiri, tau lah ya. Belok kiri. Sasan Street nomor 2. Halo.
dia unggul. Voilà, ini cerdas dia unggul. Tuh bagus. Jadi enggak tuji ya. Digeruduk nanti satu tower ini, nanti digeruduk sama mereka, ya kan? Mau tanya Kak, kalau perpuluhan yang kita kasih apa harus 10 dari pendapat kita? 2 Korintus 9 ayat 7, beri menurut kerelaan hati ya. Kau bangun jam berapa, tidur larut? Bangun aku besok jam 6.30. Kita mau lihat sesuatu sih, jadi enggak kok besok aku enggak kuliah karena kuliah enggak masuk. Matius 8 ayat 11 apa kaitannya dengan muslim? Apa itu rupanya? Baptis pemulihan adakah? Enggak ada. Baptis sekali dengan air. Oh, benar-benar anak teladan ya Allah. Kau bilang laku teladan. Kau bilanglah si Elia yang imuk mengemaskan, lucu dan menanginkan, merindukan ini. Kau bilanglah teladan. Memang teladan sih dalam hal selalu membuat rindu ya, rindu yang tidak terdefinisikan ya. Memang begitu. Umur 20 tahun, pekerjaan apologi, lulusan otodidak, bubar. Oh, dia nggak tahu aku di real life kayak mana ya kan. Kau tahu aku di real life kayak mana? Sungkem kau kayaknya. Sepele kali kau sama aku. Bodat. Kak, aku udah kelas tes CPNS tapi skorku biasa aja. Aku mau novena dengan permohonan lulus CPNS, masih bisa? Bisa, boleh dong, nggak apa-apa. Ini tahun kau 20 tahun atau 21? Oh, tele 21 ya. Jadi memang kemudaanku itu, meskipun usiaku bertambah 1, tapi lu-nya semakin muda ya, semakin muda. Pasti semakin muda. Ya, semakin muda. Pasti ya. Semakin muda. Itu sudah pasti ya. Lu cerita soal kematian Saul dong, dibunuh oleh bangsa Amalek karena disuruh Daud atau gimana? Bukan. Saul itu mati karena kejahatannya. Dia mati itu karena Tuhan menghukum dia, karena dia meminta petunjuk dari arwah. 2 Tawarik 10 ya. Jadi dia memanggil arwah Samuel, padahal itu bukan arwah Samuel. Jadi dia meminta petunjuk dari arwah, maka dia mati, dihukum karena dosanya itu. Kau masih 21? Iya, masih 21. Makanya ingat. Tapi memang ketika Saul itu menumpas orang Amalek, Saul itu kan tidak taat. Tuhan suruh tumpas semua, dia malah ambil barang-barang berharga di sana seperti domba-domba, itu tidak dihabiskan sama dia, maka Tuhan marah. Si Saul ini maksudnya baik, dalam artian dia menggunakan domba-domba yang gemuk dari bangsa Amalek itu untuk dipersembahkan di bait suci. Nah, artinya si Saul ini mempersembahkan sesuatu yang datang dari ketidaktaatannya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, lebih baik kamu mendengarkan aku. Korban dan persembahanmu tidak aku terima. Yang ku kehendaki adalah bahwa kamu mendengarkan aku. Itu kata Tuhan. Jadi bukan yang dari peristiwa si Saul itu, kita bisa belajar bahwa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu harus dari buah ketaatan kita. Jangan buah ketidaktaatan kita berikan kepada Tuhan. Itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Sama seperti Saul yang mempersembahkan korban dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tuhan tidak terima itu. Makanya lebih baik mendengarkan Allah semua dari
aku nilai rata-rataku dari semester 1 sampai semester akhir itu yang paling tinggi sekolah itu. Ya, aku tidak mau membanggakan diri ya, tapi memang begitu ya faktanya ya. Waktu itu begitu. Terus aku juarawan olimpiade fisika waktu SMA, lomba debat LDBI waktu itu di Medan ya. Lomba debat bahasa Indonesia sampai provinsi waktu itu. Ya itu doang sih, cuma 3 itu aja. Di situ jam berapa? Di sini jam 8:05 lewat 11. Puasa yang baik seperti apa, Kak? Puasa yang baik itu puasa yang mencari Tuhan dan merendahkan diri. Berarti udah cerdas dari sononya? Enggak lah, gak ada orang yang cerdas dari sononya. Dilatih terus, latih. Tapi aku tidak secerdas itu, percayalah. Paling jauh kakak pelayanan kemana? Ke dunia utara, barat daya, timur laut. Ya, aku di situ. Mengajak aku ke situ. Kemana? ke itu ke dunia ke dunia aku bilang itu kah? Itu kah? Ya, teman kampus mau panggil kamu Elia juga. Iya Elia. Halo Elia, Emeron hambanya. Begitu mereka tuh iseng-iseng, hambanya ya. Bang Elia, gimana anggapannya tentang Protestan yang di anatema? Terserah, anatema lah. Nah, itu urusan mereka. Kuliah jurusan apa? Aku bisnis dan hukum. Merenang kok Elia? Mana ada aku merenang? Aku tetap sama apanya, kiloannya merenang. Semoga cepet ke Sumba. Bulan 12 lah Ci, aku ke Sumba Ci. Nanti lah aku atur Ci. Soalnya bulan 12 awal itu enggak deh, November deh. Nantilah aku lihat kalender dulu. Mana kalenderku ya? Bentar Ci, aku cek dulu ya Ci. Biar kita pesan tiket burak ya. Aku mau naik burak warna ungu ya. Ungu adanya itu ya. Mana ini? Mont. Aku November tanggal 1-2 aku ke Bandung. 1-2-3 aku ke Bandung. Tanggal 5 pergi, jam tanggal 7 juga pergi. Tanggal 12 pergi, tanggal 14 pergi, tanggal 17 pergi, 19 pergi, 21 pergi, 24, 23 ke Bandung lagi. Tanggal 26 pergi, 28 pergi, tanggal 30 isi acara. Desember aku kosong. Tanggal 8 gak bisa aku khotbah. Tanggal 1 sampai tanggal 7 kalender akademiku aku cek dulu lah di tanggal ini ada atau enggak. Kalau memang di tanggal ini enggak ada, karena di November nggak bisa lagi karena udah full. Kalau di tanggal ini bisa lah, tanggal 20 aku harus ke Israel. Di sini 9 puncaknya, berarti di sini langsung ke kalender akademik
sok jenis bocah ingusan sok jenis sok jenis. Nah, baru tahu aku sok jenisnya. Banyak yang mau undang makan, nah, ya nantilah makan itu ya. Apalagi kita mengajar orang-orang yang jangan lupa kita harus ketemu deh. Kapan Kak Skala? Kapan aku harus ke rumahmu? Kapan kakak pulang dari Itali? Januari kah atau Desember? Aku pulang dari Israel tuh Januari ya. Januari tanggal di bawah tanggal 10 lah ke bawah. Nah disitulah kakak pulang kembali ke Italia biar kita bisa ketemu, ya kan? Nah begitu dong saudara, ajaklah keluarga ya kan, biar ketemu lalu mengobrolkan, baru kita sampaikanlah nanti ide ya kan, penginjilan di Itali. Itali udah banyak Kristen ya kan. Tanggal 2 sudah landing Jakarta, 2 Desember ya. Oke, 2 Desember landing di Jakarta. Bawakan aku nih ya kak ya, seplastik udara Italia dibungkus ya. Sebelum ke sana kita harus menghirup dulu udaranya, cocok enggak, alergi enggak ya, ada gatal-gatal, ada gejala-gejala ya, kita perlu menghirup dulu ya. Jadi buatlah di dalam botol-botol, lalu bungkuslah dia rapat, baru kita hirup. Gitu ya. Kadang perlu untuk hal-hal demikian ya, untuk menjaga kemurnian paru-paru. Aku ngomong apa sih aku dari tadi ya Tuhan. Aku udah capek kali aku sampai kayak gini aku ya. Halo instan ya tahu lah aku 400 orang di sini ngapain lagi ya. Israel musim salju kak tadi ngomongnya mirip Tante Lala.